Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Yang Mengintai. Mereka selalu ada, meski tak terlihat. Di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi, siap untuk cerita horor kali ini? Mari kita mulai. Kali ini admin akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh Pak Darto, seorang sopir truk lintas pulau yang sudah lebih dari 20 tahun mengaspal dari Jawa ke Bali. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Saat itu Pak Darto mendapat muatan mendadak dari Surabaya yang harus dikirim ke Banyuwangi malam itu juga. Karena waktu mepet dan ingin mengejar kapal pagi di Pelabuhan Ketapang, ia memutuskan untuk lewat jalur selatan yang memotong hutan, melewati kawasan Alas Purwo. Meski dikenal angker, jalur itu bisa memangkas waktu cukup banyak. Dan bagi sopir seperti Pak Darto, waktu adalah uang. Sekitar pukul 1 malam dini hari, truknya sudah masuk ke kawasan hutan. Jalanan mulai sepi dan tak ada lampu jalan. Hanya sorot lampu truk yang menembus pekatnya malam. Sesekali suara burung malam atau ranting patah terdengar dari dalam hutan, menambah kesan mencekam. Tapi Pak Darto bukan orang yang gampang takut. Dia sudah biasa, setidaknya itu yang ia pikir. Setelah 20 menit memasuki kawasan hutan, perut Pak Darto baru merasa lapar karena sudah dari siang dia belum makan. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya heran. Di tikungan jalan yang seharusnya kosong, tampak cahaya lampu redup dan sebuah papan kayu tua bertuliskan Warung Makan Bu Sarni. Anehnya warung itu terlihat hidup. Ada asap mengepul, suara wajan digoreng, bahkan terdengar sayup-sayup lagu dangdut dari radio tua. Tanpa pikir panjang ia menepikan truk. Wah, kebetulan, pikirnya. Begitu masuk, warung itu tampak sederhana tapi bersih. Terdapat beberapa bangku panjang, meja kayu tua, dan aroma nasi goreng yang menggoda. Di balik dapur, tampak seorang ibu-ibu berusia sekitar 50-an, memakai daster batik dan kerudung lusuh. Tanpa banyak tanya, Pak Darto memesan nasi goreng dan teh hangat. Selagi menunggu, ia melihat sekeliling. Di salah satu dinding tergantung foto hitam putih keluarga, wajah-wajah yang tampak seperti dari zaman dulu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasa diperhatikan. Tak lama kemudian nasi goreng datang. Rasanya enak sekali katanya. Bahkan teh hangatnya pun terasa sangat menenangkan. Pak Darto makan dengan lahap. Setelah mengisi perutnya, Pak Darto segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. "Berapa, Bu?" tanya Pak Darto seraya berdiri dan memasukkan tangan ke saku celananya untuk mengambil uang. Nasi gorengnya saja 10.000. Untuk teh hangatnya gratis, nah. Ucap Bu Sarni dengan suara pelan. "Ini Bu," balas Pak Darto seraya memberikan uang ke Bu Sarni dengan uang pecahan 20.000. Ini kembali 10.000 ya, nah. Ucap Bu Sarni sambil tersenyum tipis. Pak Darto lalu mengucapkan terima kasih sambil membalikan badannya untuk berjalan kembali ke arah truknya yang terparkir di pinggir jalan. Sebelum pergi, Bu Sarni hanya berkata lirih, Hati-hati di jalan, nak. Jangan berhenti lagi sebelum keluar dari hutan. Pak Darto mengangguk mengucapkan terima kasih dan kembali ke truk. Tapi kisah ini belum selesai. Keesokan paginya setelah menyelesaikan pengiriman, ia cerita soal warung itu kepada kenalannya di Banyuwangi. Sama-sama sopir truk. Dan saat itulah wajah temannya langsung berubah pucat. "Warung Bu Sarni? Di tikungan hutan?" Pak Darto mengangguk. Temannya hanya bisa terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Mas, warung itu udah nggak ada dari tahun 95. Bu Sarni dan keluarganya meninggal kecelakaan di jalur itu. Mereka buka warung di rumah kayu, tapi malam itu rumahnya terbakar habis karena korsleting. Nggak ada yang selamat." Pak Darto tertawa kecil. Mungkin hanya cerita horor biasa, tapi waktu ia membuka dashboard truk untuk mengambil dompet, ia kaget. Uang kembalian dari warung itu
berubah jadi lembaran sobekan koran hitam putih. Bau nasi goreng yang semalam begitu harum, kini tercium bau gosong dari kantung plastik sisa bungkusan. Dan saat melihat kaca spion, ia melihat sesuatu berdiri di belakang truk. Seorang ibu-ibu dengan daster batik, memandangi dirinya tanpa ekspresi. Sejak hari itu, Pak Darto tidak pernah lagi lewat jalur hutan saat malam. Ia percaya ada tempat-tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tempat-tempat yang masih hidup di antara dunia kita dan mereka yang sudah tidak ada. Kalau kamu melewati alas Purwo suatu malam dan melihat warung dengan papan nama Bu Sarni, ingat satu hal, jangan duduk, jangan memesan, dan jangan jawab kalau dipanggil. Demikianlah kisah dari Pak Darto, seorang supir truk lintas pulau. Akhir kata, admin pamit undur diri dan mohon maaf apabila cerita ini ada kesamaan karakter dan nama tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, hati-hati. Di sekelilingmu, mungkin ada yang mengintai. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kalau kamu masih berani.